wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutah jalal aqidatan islamiyatan asasan li fitratihi wa ahkama syar'iyyatan miqyasan li aqdih wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang layak untuk diibadahi, karena Dia yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa bantuan siapapun. Dia telah menciptakan manusia dari kehinaan, namun Dia muliakan dengan Islam. Dia ciptakan kita dalam keadaan lemah, namun Dia kuatkan dengan iman. Dan Dia ciptakan kita dalam keadaan bodoh, namun Dia bermurah hati menurunkan Al-Quran dan mengajarkan kita dengannya. Dan mudah-mudahan tidak ada tersisa di dalam hati kita untuk meninggikan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kepada Dialah kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan hanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendidik terbaik, teladan terbaik, dan tentu saja menjadi idola semua orang-orang yang berharap untuk jadi orang-orang yang baik. Dan tidak pantas sesungguhnya diidolakan seseorang selain daripada Rasulullah Muhammad SAW, karena tidak ada contoh kebaikan, tidak ada contoh kebenaran kecuali yang keluar daripada lisan beliau dan perbuatan beliau. Dan semoga kita yang berada di sini beriltizam, senantiasa berazam untuk selalu menepati langkah-langkah beliau sampai dengan maut menjemput kita. Alhamdulillah, iman wal fillah, insyaallah dirahmati Allah. Sebelumnya terima kasih atas undangan daripada Rohis Angkasa Pura II memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara di sini. Dan sebelum kita lanjut, ada baiknya Bapak Ibu sekalian yang masih merasa ada ruang agak dirapatkan biar saudara-saudara kita yang di luar bisa masuk. Nah, jadi biar bisa lebih rapi, boleh dirapatkan. Yang kedua, alhamdulillah, masya Allah, jadi jarang sekali saya menemukan malah ketika orang datang kajian malah dikasih makan. Terima kasih luar biasa. Tapi nanti setelah kajian dimulai, mohon maaf makannya boleh dihentikan sebentar, karena ada penelitian yang ngunyah itu sulit untuk mikir. Itu penelitian betul. Jadi kalau ada orang ngunyah itu dia menghambat sesuatu masuk pada kepalanya. Itu baik berlaku sesuatu yang baik maupun sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau ada orang yang ngomong nggak baik, ada orang ngunyah, biasanya dia less stress. Jadi lebih sedikit stresnya daripada orang-orang yang ngunyah. Tapi ilmu pun juga sama terhalang gitu ya. Nah, jadi nanti ditunda sebentar, nanti setelah kajian baru boleh dilanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao. Saya seperti tadi yang sudah diperkenalkan, saya punya istri 1, anak saya 4, dan saya seorang penulis. Alhamdulillah, saya sekarang sudah menghasilkan 9 buku, dan 9 buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Dan alhamdulillah, selain juga seorang penulis, saya juga seorang pebisnis. Saya jualan hijab dan saya jualan buku distribusi. Artinya ya walaupun bukan saya menghandle secara langsung, tapi ya inilah kemudian profesi saya. Karena saya berpendapat secara pribadi bahwa seorang dai ini tidak pantas menjadikan dakwah sebagai sebuah profesi. Nah, jadi termasuk kemudian kenapa kita ini rusak, gara-gara dakwah ini sudah dijadikan sebagai profesi. Kalau dakwah sudah dijadikan profesi, maka orang akan menyampaikan sesuai yang diinginkan, bukan yang diperlukan. Dan kalau itu sudah terjadi, urusannya gawat. Kayak kemarin, saya pernah dihubungin oleh beberapa stasiun televisi, kemudian mengatakan, Ustaz, bisa nggak datang ke sini hari Kamis jam 4 sore? Lah, emang ada apa? Saya bilang, mau casting. Saya bilang, hah? Serius? Ustaz di casting? Nggak usah deh, makasih. Kenapa? Keterlaluan. Dari Ustadz di casting, berarti ujung-ujungnya kan rating. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian. Nggak ada cerita
Ketika seseorang kemudian minta saya mengisi, berarti mereka kemudian menyadari bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah sesuatu yang saya anggap perlu untuk disampaikan, bukan yang orang inginkan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, ini zaman sekarang profesi dakwah dijadikan profesi, sangat nggak layak sama sekali, karena dakwah itu sama seperti sholat, sama-sama kewajiban. Jadi aneh kalau ada orang bilang, mau nggak lihat saya sholat? Mau lihat saya sholat, bayar dulu 10 juta. Ini aneh lah, kenapa? Ya kalau nggak sholat kan yang rugi dia, yang salah dia, yang dihisap juga dia. Sama seperti dakwah. Bahkan saya sepakat dengan Rohis Angasapura bahwa ketika kita pun harus membayar untuk dakwah, itu lebih layak dilakukan sebenarnya, karena itu kewajiban kita, bukan kewajiban orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak terima amplop, saya cuma terima isinya aja. Nggak, itu belum. Dan itu balik lagi pada pembahasan, boleh nggak kalau itu orang yang menyampaikan Islam, mengajarkan Al-Quran dapat bayaran? Boleh. Yang nggak boleh mentarif. Bisa dipahami Bapak sekalian, karena kalau kita mentarif, kita mencegah orang untuk mendapatkan ilmu. Nah, tapi boleh nggak kita mentarif ketika acara? Boleh. Toh ketika acara kan nggak semuanya di masjid seperti ini, rohisnya baik, masjidnya gratis, malah dikasih makan. Kadang-kadang ada acara dilakukan di tempat-tempat yang memang tempat itu bayar, sehingga harus bayar. Tapi oke, ini sedikit daripada kemudian pendahuluan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, mungkin setelah ini ada Bapak Ibu sekalian yang pengen meminta saya untuk memberikan kajian. Saya mohon maaf sebelumnya, karena kajian-kajian saya batasin sampai bulan Mei, dan selepas bulan Mei kajiannya saya tunda dulu, karena maklum saya ini fakir ilmu, kelihatannya saja punya ilmu tapi sebenarnya masih miskin ilmu. Jadi kalau kata orang, terlanjur terkenal tapi ilmunya kosong. Nah, jadi saya mohon izin kepada para jamaah selepas bulan Mei, karena kajian saya sudah full sampai bulan Mei. Selepas bulan Mei saya minta izin untuk belajar lagi, supaya tidak jadi menyesatkan umat, supaya saya tidak jadi di ibarat Islam ini sebuah benteng. Saya khawatir sudah terlanjur dipuji, sudah terlanjur disanjung, sudah terlanjur dianggap punya ilmu, tapi jangan-jangan saya ini sebuah pintu yang besar tapi kosong. Nah, jadi jangan sampai terjadi. Nah, sehingga selepas bulan Mei saya mohon maaf, saya belum bisa memenuhi kajian-kajian karena saya harus belajar lagi. Nah, baik, itu sedikit pendahuluan. Yang berikutnya, karena ini sudah jam 1 kurang seperempat, jadi saya mau prediksi ini kajiannya kayaknya bakal lebih daripada jam 1. Jadi nanti kalau ada kewajiban-kewajiban yang lain, monggo boleh meninggalkan tempat. Tapi kalau yang bisa menunda, monggo tetap ada di sini supaya nanti materi yang bisa disampaikan secara jelas. Dan pada hari ini Bapak-Ibu sekalian, saya ingin menceritakan tentang masalah proud to be Islam, tentang seorang pemuda yang namanya Muhammad Al-Fatih. Dan inilah yang kemudian membuat saya menjadi sangat yakin, menjadi sangat dikuatkan dengan dakwah Islam, karena ada satu patron yang saya ambil namanya Muhammad Al-Fatih. Tapi sebelum saya cerita tentang Muhammad Al-Fatih, Bapak-Ibu sekalian, saya ingatkan bahwa ini bukan kisah fiksi, ini kisah nyata. Dan tidak hanya nyata, tapi lebih daripada itu, Muhammad Al-Fatih ini menjadi orang yang pernah disampaikan oleh lisan Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau masih hidup. Dan bagaimana ceritanya? Sebelum cerita itu saya sedikit menyampaikan tentang satu hal yang penting di dalam Islam, namanya adalah bisyarah. Jadi gini Bapak-Ibu sekalian, ada satu hal di dalam Islam yang hampir-hampir nggak ada pada agama-agama yang lain. Itu adalah namanya bisyarah. Bisyarah ini apa? Bisyarah artinya kabar gembira. Bisyarah artinya sesuatu yang menyenangkan kita sebagai umat muslim. Belum mampu kita lihat, itu terjadinya masih ke depan, tapi itu membuat kita senang hati karena itu disampaikan oleh Allah dan Rasulullah. Itulah namanya bisyarah, kabar gembira. Contoh misalnya, salah satu bisyarah adalah surganya Allah. Ada yang sudah pernah pergi ke surga? Melihat surga? Tapi percaya ada surga? Senang ketika Allah menyampaikan ayat tentang surga dalam Al-Quran? Masya Allah, Abduhas samawati wal ard. Allah katakan, kalau di sini Anda merasa kesempitan, di surga Anda ada kata sempit, karena dia seluas langit dan bumi, bahkan berkali-kali lipat daripada dia. Di situ tidak ada yang namanya ketidaknyamanan. Karpet-karpetnya, permadaninya dari sutra tebal berwarna hijau. Mudhammatan, di situ dinaungi oleh pohon-pohonan yang bisa dipetik buah-buahnya walaupun orang sedang berdiri dan gak usah naik tangga. Apalagi di situ ada, di situ banyak sekali kenikmatan, dipan-dipan dari emas, mimbar-mimbar yang bertelekan cahaya,
Dan yang paling menarik bagi laki-laki adalah ada bidadari bermata jeli, hurun ain, gitu kan ya. Lam yatmisruna insun qablahum walajan. Dia tidak pernah tersentuh baik oleh jin ataupun oleh manusia. Hurun maksuratun fil khiyam. Dia dipingit dikhususkan bagi orang yang bertakwa yang memasuki surganya Allah. Yang kabarnya betisnya saja sudah lebih indah daripada bulan purnama sekaligus, gitu kan ya. Itu baru betisnya, tapi nggak usah dibayangin bagus sekali. Itu salah satu keindahan. Dan biasanya ketika saya cerita gini, cewek-cewek langsung cemberut. Nah, kenapa? Kalau cowok dapat bidadari, kita dapat apa dong Ustaz? Tenang, cewek-cewek dapat suaminya. Nah, kalau belum nikah, maka dia nikah dulu. Cewek-cewek dapat suaminya. Suatu waktu ketika saya cerita begini pada pengajian ibu-ibu bilang, Ustaz, kalau gitu cewek dapat apa lagi? Cewek dapat apapun yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka minta apapun, Allah kabulkan. Kalau gitu Ustaz, saya mau minta apa Bu? Saya mau minta nanti di surga suami saya gak usah poligami. Ya saya bilang, ibu boleh coba aja, siapa tahu dikasih. Jadi ini adalah yang namanya bisyarah. Sesuatu yang menyenangkan kita, memotivasi kita, membuat kita semangat, walaupun kita belum mampu lihat dan belum mampu kita dengar, belum mampu kita rasakan, tapi itu membuat kita berbahagia. Itu namanya bisyarah. Dan ketika kita berbicara tentang bisyarah, ternyata bisyarah ini tidak hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Tidak hanya urusan akhirat, tapi juga urusan dunia. Misal satu waktu Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha zawaliyal ardu wa ra'aitu masyariqaha wal maghribaha wa inna ummati sayablugu mulkuha ma zawali minha. Aku pernah diperlihatkan oleh Allah, dibentangkan kepadaku dunia, aku melihat ujung timur sampai ujung barat. Dan kelak umatku nanti, kata Rasul, akan menguasai seluruh daripada yang aku lihat daripada ujung timur sampai ujung barat. Berarti itu sebuah bisyarah bahwa kelak Islam akan menguasai dunia. Suatu waktu ketika menghadapi Adi bin Hatim, Rasulullah pernah bilang, wahai Adi, apa yang mencegah masuk Islam? Kamu pintar, kamu tahu tentang Islam, tapi kenapa kamu belum mau masuk ke Islam? Rasulullah berkata, apa kamu takut kalau Islam gak punya duit? Nah, kalau kamu merasa Islam gak punya duit, nanti akan ada masa di mana bongkahan emas ditemukan muslim gak diambil, dibiarkan begitu saja. Mereka gak mau ngambil, kenapa? Sudah kebanyakan duit. Mereka gak mau harta dunia. Mereka maunya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu merasa bahwa Islam itu kurang aman, maka engkau akan melihat suatu hari ada seorang wanita datang dari Basrah, lalu kemudian mereka pergi berhaji ke Mekah Madinah, kemudian mereka balik lagi kemudian ke kotanya di Irak, dan mereka tidak diganggu oleh siapapun. Bahkan seorang wanita pergi nggak diganggu oleh siapapun. Yang ketiga, kalau kamu merasa Islam kurang kekuasaan, maka kamu akan melihat suatu hari nanti bahwa setiap kuda-kuda akan dikuasai oleh orang-orang muslim di seluruh dunia. Maka Adi bin Hatim setelah mendengar itu langsung masuk Islam. Setelah masuk Islam, pas mau meninggal dia bilang, saya pernah dapat hadis ini dari Rasul, dan ketika saya masuk Islam, saya menyaksikan dua kurang satu. Saya menyaksikan orang-orang muslim berkumpul dan ada lantakan emas, mereka nggak mau ngambil. Saya menyaksikan ada seorang wanita berjalan dari Irak pergi kemudian ke Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji, dan mereka pulang tanpa diganggu oleh siapapun. Yang saya belum lihat tinggal yang ketiga, setiap kuda-kuda dikuasai oleh umat muslim, dan itu sebentar lagi yang terjadi. Karena beliau meninggal ketika terjadi Futuh Syam dan Futuh Mesir. Ini terjadi Futuh Syam dan Futuh Persia. Itu terjadi ketika masanya beliau. Maka beliau kemudian melihat sebagian daripada bisyarah tadi. Bisyarah dalam menyenangkan kita terjadi di masa depan. Contohnya seperti apa? Kalau bisyarah ini nggak ada, saya secara pribadi mungkin saya sudah keluar lagi dari agama Islam. Atau minimal saya nggak pernah masuk Islam kalau nggak ada bisyarah. Atau minimal saya muslim tapi saya nggak dakwah lagi kalau nggak ada bisyarah. Lah kenapa bisa begitu? Kalau kita ngelihat fakta, bukan ngelihat bisyarah, rasanya kita cepat jumut Bapak Ibu sekalian. Rasanya kita cepat menyerah. Betul atau betul? Kayaknya kita nggak mungkin menang. Betul begitu? Ngisi 3 hari 3 malam daurah, suara habis lemes, terkapar besoknya berhari-hari. Yang sadar berapa orang? 1, 2, 3 orang. Tapi sekali melihat TV menayangkan sesuatu yang salah, jutaan orang termurtadkan tanpa sadar. Betul begitu? Mereka punya duit, mereka punya opini, mereka punya media, mereka punya segala-galanya. Sedangkan kita kontrak bulan depan aja masih mikir kira-kira duitnya dari mana, gitu kan ya? Kalau kita pikir pakai logika, kita nggak bakal menang, Bapak Ibu sekalian.
Gimana mungkin Islam bersatu? Awal akhir Ramadan aja ribut, gitu kan ya? Mengenai hal-hal yang jelas aja ribut, rasanya nggak mungkin bersatu. Kalau kita lihat pada sesuatu fakta, sekarang Islam itu jauh sekali daripada kebangkitan. Tapi untung saya secara pribadi punya bisyarah yang membuat saya tetap semangat dan percaya bahwa Islam ini pasti akan bangkit. Suatu waktu 3 minggu setelah saya masuk Islam, bapak saya bilang sama saya, "Rik, kamu nih ngapain sih masuk Islam?" Saya bilang, "Pi, Islam ini adalah agama yang benar, yang lain enggak." Bapak saya bilang, "Berarti maksudmu agama yang lain enggak benar?" "Ya begitulah." "Lah kalau begitu kenapa kamu masuk Islam?" "Ya karena Islam ini agama yang benar." Bapak saya ketawa, "Rik, menurut kamu orang yang lebih miskin di Indonesia non muslim atau muslim?" "Muslim." "Yang lebih banyak nggak makan non muslim atau muslim?" "Muslim." "Yang lebih banyak nggak sekolah?" "Muslim." "Yang hilang sendal di masjid?" "Muslim juga." "Lah kalau begitu itu kan kamu anggap sebagai agama terbaik?" Saya bilang, "Pi, jangan salah. Muslim, Islam beda. Islam satu segi, Muslim segi yang lain. Dan kalau papi mau tahu, sekarang orang-orang Muslim jangankan paham Islam, belajar aja enggak. Di sekolah aja diajarin matematika berapa jam per minggu, agama 2 jam per minggu. Bapak-bapak yang S1 dulu berapa SKS agamanya? 2 SKS di antara 144 SKS wajib. Berharap masuk surga 2 per 144 SKS. Mimpi Anda nggak pernah diajarin agama. Saya kasih tahu dari SD sampai SMA sampai kuliah orang nggak tahu tentang agama. Saya katakan pada mereka, orang berbicara tentang Islam, Muslim ini nggak pernah belajar Islam, apalagi paham Islam. Orang yang bisa baca Quran aja cuma 50%. Yang bisa baca Quran itu data daripada Kemenak. Yang bisa baca Quran cuma 50%. Lah kalau baca Quran aja nggak bisa, bagaimana paham dan bagaimana menjalankan? Saya bilang ini beda, Pi. Orang Islam yang sekarang tidak tahu Islam dan tidak mau belajar Islam. Lalu bapak saya bilang, berarti kamu merasa lebih tahu tentang Islam? Ya enggak sih, cuma saya tahu bahwa Islam sekarang lebih banyak nggak diterapin. Lalu bapak saya bilang, lalu menurut kamu orang-orang yang paham Islam kayak kamu dan teman-temanmu ini, kamu pikir berapa jumlahnya? Saya bilang orang-orang Islam yang paham Islam, yang benar-benar mau menjalankan Islam, sanggup mengorbankan segala-galanya demi Islam, gak lebih daripada sekitar cuma 3% saja dari umat Islam. Yang benar-benar paham mau berjuang demi Islam, gak lebih daripada 3%. Bapak saya ketawa, "Lik, kamu belajar matematika gak sih? Kamu mau merubah yang 97% dengan modal 3%. Logika matematikmu dari mana? Nggak mungkin, Lik. Yang ada 97% yang merubah 3%. Saya bilang, betul, Pi. Kalau secara logika matematik nggak mungkin. Tapi untungnya Tuhan saya nggak pakai logika matematik. Logika Tuhan saya sederhana. Ketika dia pengen sesuatu, idza qadara amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ketika dia pengen sesuatu, maka dia tinggal berkata, jadi maka jadilah. Ini logika Tuhan saya. Jadi saya bilang, untung saya nggak pakai logika matematik dalam perkara itu. Karena kalau kita pakai logika matematik, logika fakta, Islam nggak bakal menang. Bisa dipahami dulu sekalian. Nih contohnya kalau nggak percaya. Kita masuk kepada masalah bisyarah yang bersifat duniawi. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian, ini peta dunia dan dunia zaman dulu nggak seribet zaman sekarang. Dunia zaman dulu, kalau kita baca dunia zaman sekarang di RPUL, itu ada sekitar 170 negara yang harus dihafalin, ya kan ya? Ini ketika zamannya Rasul, dunia nggak terlalu ribet untuk dihafalin, hanya perlu 2 saja, timur, barat, selesai. Timur adalah Persia. Persia ini ketika di masanya Rasul luasnya sekitar 7,4 juta kilometer persegi. Dan ketika Rasul menegakkan Islam di Madinah pada tahun sekira 621 Masehi, itu kemudian beliau dihadapkan dengan Persia 1173 tahun dan Romawi yang masa itu sudah berusia sekitar 500-an tahun, 650-an tahun. Jadi Rasul di tengah-tengah di Madinah, sebelah kanan Persia, sebelah kiri Romawi. Ini adalah negara raksasa pada zamannya. Pertanyaannya sederhana Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman sekarang Bapak Ibu dikatakan sama orang begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mau nggak dapat hadiah? Hadiahnya pergi ke kota yang mau dikunjungi. Kalau Bapak-bapak dan Ibu-ibu ditanya, kota mana yang mau dikunjungi paling pengen? Kalau ditanya begitu, selain Mekah dan Madinah, pengennya pergi ke kota mana? Eropa. Kotanya? Paris. Selain Paris apa lagi? Spanyol. Madrid misalnya. Selain Madrid apa lagi? Barcelona, Manchester, itu kan bola semua ya.
Tapi zaman dulu nggak begitu ibu sekalian. Zaman dulu ketika zamannya Rasul, negara terbesar di dunia adalah Persia dan Romawi. Dan waktu itu Persia sudah kehilangan pamornya sebagai negara adikuasa. Yang ada adalah Romawi yang menjadi negara adikuasa. Maka kalau orang ditanya pada zaman itu pengen pergi ke kota mana, jawabannya pasti salah satu di antara dua. Kalau nggak Konstantinopel, pasti Roma. Kalau nggak Roma, pasti Konstantinopel. Belum ada Madrid, belum ada Barcelona, belum ada Paris, apalagi Jakarta. Romawi, Konstantinopel, dan kota Roma di Romawi dan Konstantinopel di Bizantium. Lah kenapa Konstantinopel? Konstantinopel Bapak Ibu sekalian, sebuah kota yang di dalamnya jumlah gerejanya lebih banyak daripada jumlah hari dalam setahun. Setiap jalan-jalan di kota dan setiap tempat-tempat di sana dibangun dengan sangat indahnya di sebelah kiri dan kanan jalan, terutama di tengah-tengah kota ada sebuah gereja yang gereja ini lebih besar daripada seluruh gereja-gereja yang lain. Dia menjadi landmark terbesar di dunia, dan ketika ada seseorang dari Rusia datang kepada Konstantinopel, kemudian dia masuk dalam gereja tadi, dia katakan, sungguh ketika kami masuk, kami tersesat. Bahkan kami tidak bisa bedakan lagi, kami masih di dunia atau kami sudah masuk ke surga. Gereja ini namanya Hagia Sophia, terletak di Konstantinopel, kota terindah di dunia pada zamannya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kota Roma. Wajar, kalau tidak gara-gara Konstantinopel, tentu dia sudah menjadi kota nomor 1 yang paling hebat di dunia. Nah kenapa? Terdapat banyak sekali plaza-plaza dalam kota ini. Ratusan plaza di kota Roma, dan setiap plaza minimal ada 2 sampai 3 air mancur di sana, dan setiap air-air yang dialirkan di air mancur semuanya bisa diminum langsung karena langsung datang dari mata air yang paling bersih di gunung-gunung di kota Roma yang mengelilingi kota Roma. Kota Roma menjadi kota sejarah, saksi daripada kekaisaran Julius Caesar sampai dengan Konstantinus Agung. Ini kota yang setiap ujung-ujungnya adalah relik-relik sejarah, kota Roma. Berarti ada 2 kota yang sangat dikagumi di dunia. Yang pertama apa tadi Bapak Ibu sekalian? Yang kedua apa tadi Bapak Ibu sekalian? Roma, Konstantinopel dan Roma. Dan dua-duanya sama-sama disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW dari lisan Rasulullah SAW. Apa hadisnya? Kita balik lagi mundur ke tahun 5 Hijriah. Tahun 5 Hijriah Bapak Ibu sekalian, ada sebuah peristiwa yang peristiwa ini dikenal sebagai perang paling sulit di dalam Islam. Apa yang terjadi pada peristiwa 5 Hijriah? Perang apa? Perang Badar, salah. Perang Khandaq. Kalau di dalam Al-Quran dikenal dengan nama perang Ahzab. Karena kenapa? Diriwayatkan dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab artinya hizb-hizb, golongan-golongan. Artinya apa? Orang kafir Quraisy bergabung dengan golongan Yahudi, bergabung dengan golongan Nasrani. Mereka membentuk pasukan gabungan. Kalau zaman sekarang pasukan koalisi. Pasukan koalisi ini kemudian beranggotakan 10.000 orang. Tujuannya sederhana, pengen menghapuskan Islam, menghancurkan Islam sampai dengan akar-akarnya, membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Maka berbarislah 10.000 pasukan ini kepada Madinah, dan ketika 6 hari mereka sampai ke Madinah, 6 hari kemudian mereka sampai ke Madinah, ini bocor beritanya ke telinga Rasulullah Muhammad SAW, karena Rasulullah punya intelijen yang canggih. Siapa intelijennya? Malaikat Jibril sekalian. Nah, ketika Malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasul, ini ada 10.000 pasukan datang ke sini, akan sampai dalam waktu 6 hari, maka Rasulullah katakan, kumpulkan para sahabat. Rasul bilang, pasukan kita ada berapa? Hitung. Pasukannya bilang, ada sekitar 3.000 pasukan ya Rasulullah. Secara logika, 3.000 lawan 10.000. Yang menang siapa kira-kira? 10.000 secara logika. Tapi Rasul tak menyerah. Rasul katakan, wahai sahabat sekalian, ada nggak di antara kalian yang punya usul? Kira-kira kita lawan dengan cara seperti apa? Salman Al-Farisi angkat tangan, lalu berkata, begini wahai Rasulullah, kalau kami biasa di Persia, kami memakai strategi bangun parit supaya mereka yang naik kuda tidak bisa masuk ke tempat kita. Kita gali parit batunya, kita tumpuk ke atas, dan kita berfungsi sebagai benteng. Kita bisa tembak mereka dari atas. Walaupun saya nggak jamin menang, tapi setidaknya ini bisa memperlambat mereka. Salman diterima strateginya. Kemudian Rasul bilang, oke, kita buat parit yang mengelilingi sebelah utara Madinah. Yang parit ini dibangun proyeknya 8 km. Yes. Lebih kedengaran? Gak apa-apa, santai aja. Berarti ini adalah bagian daripada ujian kesabaran. Nah, ketika kemudian dibangun 8 km ini, maka para sahabat semuanya 3.000 turun untuk bangun parit. Berapa panjangnya tadi? 8 km. Dan jangan
bayangkan gali parit di Indonesia. Gali paritnya di mana? Arab. Yang tanahnya itu bukan digali pakai cangkul, pakai lembing, Bapak sekalian. Bisa dipahami. Jadi batu itu dihancurin, baru diangkat batu-batu satu persatu, baru kemudian jadi parit. Parit ini harus 5 meter lebarnya dan harus dalamnya 3 meter supaya kuda nggak bisa lompat. Dan Anda bisa bayangkan, gali di Arab itu situasinya panas luar biasa. Pasukan cuma 3.000 dalam kondisi mereka yang sangat tertekan. Besok akan dihajar 10.000 pasukan menggali parit berapa kilometer? 8 kilometer. Dan makannya, logistiknya, satu kurma dibagi 10 orang sehari. Satu kurma bagi berapa? 10 orang. Diimut doang itu Bapak sekalian. Dan benar-benar situasi sangat susah sekali sampai Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa ketika situasi itu banyak orang-orang yang minta izin pada Rasulullah. Ya Rasul, izin ya. Nah, kenapa? Ini anak saya pada belum makan, kasihan. Nanti kalau mereka mati kan saya yang dosa ya Rasulullah. Saya minta izin ya, nggak balik lagi, kabur sekalian. Ya Rasul, saya minta izin ya. Ini istri saya di rumah sendirian. Nanti kalau yang ada yang ganggu gimana? Kabur, nggak balik lagi. Maka yang tinggal di sana cuma 2 tipe orang. Satu yang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul. Kedua, Yahudi yang terpaksa. Nah, kenapa terpaksa? Bani Quraisyah itu masih ada di Madinah dan mereka terikat perjanjian piagam Madinah. Isi piagam Madinah, siapapun yang menyerang Islam, maka Yahudi harus turun bantu. Maka karena mereka terikat perjanjian dan punya sebuah strategi jahat, karena mereka sudah berkoalisi dengan pasukan Ahzab dan mereka berjanji, nanti kalau pasukan Ahzab datang, mereka akan mengganggu stabilitas Madinah dari dalam. Dengan mengancam cewek-cewek yang ditinggalkan, memperkosa wanita-wanitanya, dan membunuh anak-anaknya. Ini parah nih Bani Quraisyah ini. Maka setelah peristiwa Ahzab, hukuman pada mereka sangat berat sekali. Nah, ketika kemudian mereka bantu di sana, yang tersisa di Parit cuma 2. Satu siapa tadi Bapak sekalian? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa tadi? Yahudi yang terpaksa. Dalam kondisi yang sangat tertekan itu, tiba-tiba ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kira-kira besok yang kita taklukkan yang mana dulu ya? Konstantinopel atau Roma? Paham nggak maksudnya? Nggak paham ya? Oke, saya jelasin. Mereka lagi ada di mana tadi? Madinah, terpisah ribuan kilometer dari Konstantinopel dan dari Roma. Bahkan mereka nggak pernah melihat Konstantinopel dan nggak pernah melihat Roma. Mereka cuma tahu cerita bahwa Konstantinopel itu kota terbaik dan Roma itu kota terbaik. Kalau naik pesawat aja 3 jam Bapak sekalian, 4,5 jam Bapak sekalian. Mereka nggak pernah ke sana, nggak tahu, tapi nanya, ya Rasul, besok kita taklukkan Konstantinopel dulu atau Roma? Padahal mereka lagi ada di mana? Besok mau diserang berapa pasukan? Mereka cuma berapa? Harus bangun parit berapa kilometer? Lebarnya berapa? Dalamnya? Makannya satu kurma bagi. Tiba-tiba nanyanya besok kita taklukkan yang mana? Konstantinopel atau orang Yahudi? Ketika itu kita cakap, hah? Apa tadi? Konstantinopel, Roma. Benar, umat muslim udah gila ini. Kenapa? Kayaknya kepanasan nih gara-gara kurang makan, kepanasan. Ngayal, ngomong Konstantinopel, ngomong Roma. Kita aja sekarang besok udah mau mati. Kita aja hari ini nggak sempat pergi ke WC. Maka kemudian tanpa disadari ketika Rasul mendengarkan itu, Rasul keluarkan satu hadis yang telah diingat sebagai penyemangat sepanjang zaman. Rasul katakan, Madinatul Hiraqla tuftahu awalan. Yang kalian akan taklukkan, wahai sahabatku yang bertanya, adalah kotanya Heraklius terlebih dahulu atau Konstantinopel. Yang lebih tercakap lagi, hah? Apa? Konstantinopel? Wajar aja muslimnya gila, bosnya juga gila. Itu kata mereka. Dan kata-kata ini diabadikan oleh Ibnu Ishaq, dituliskan dalam Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ibnu Hisham. Anda baca saja ketika perang Khandaq, Yahudi mengatakan Muhammad gila. Nah, kenapa? Dia saja hari ini, malam-malam ini nggak sempat pergi ke WC gara-gara takut untuk diserbu musuh. Kaum muslim itu nggak sempat pergi ke WC karena takut diserbu musuh dan harus menyelesaikan parit itu. Tapi dia berbicara tentang Konstantinopel, tapi dia berbicara tentang Roma. Muhammad sudah gila. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang favorit bagi orang-orang muslim untuk menghina Rasulullah Muhammad adalah Al-Majnun. Nah, kenapa? Hanya itu yang bisa mereka sematkan kepada Rasulullah Muhammad. Makanya Allah turun tangan lalu mengatakan, wa ma sahibukum bimajnun. Tidak, sahabat kalian itu tidak gila. Nah, kenapa? Gara-gara sering ngomong yang kayak begini-begini. Bisa difahami Bapak sekalian? Ceritanya selengkapnya, selepas daripada itu mereka menaklukkan orang-orang Ahzab. Perang Ahzab selesai, mereka menang. Cerita lengkapnya silahkan kemudian lihat di surat Al-Ahzab surat 33 1 sampai selesai. Setelah kemudian surat Al-Ahzab ini, maka Rasulullah kemudian meriwayatkan satu hadis yang lebih luar biasa lagi. La tuftahanal Konstantinia, fala ni'mal amiruha, fala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Akan ditaklukkan Konstantinopel oleh Allah bagi kalian.
Dan sebaik-baik panglimanya adalah dia, dan sebaik-baik pasukannya adalah dia. Yang perlu kita lihat daripada hadis ini apa Bapak sekalian? Satu, lihat mental para sahabat. Mental para sahabat gak pernah nanya, ya Rasul, mungkin gak kita menaklukkan Konstantinopel? Bisa gak ya kita menaklukkan Roma? Begitu pertanyaannya? Enggak. Tapi mentalnya sahabat apa? Nanyanya begini, yang duluan yang mana kira-kira? Konstantinopel atau Roma? Berarti di kepala mereka apa? Dua-duanya sudah takluk, cuma gara-gara penasaran kepikiran dari semalam nanya duluan yang mana, kira-kira begitu. Yang nggak penting, tapi setidaknya menggambarkan mental mereka seperti apa. Yang kedua, Rasul bukannya jawabnya begini, alah lu besok aja belum selesai, mikirnya yang jauh-jauh, udah mikirnya sekarang dulu aja. Enggak, ketika kekurangan makanan, ketika kekurangan harapan, ketika kekurangan segala macam, Rasul justru memberikan satu bisyarah, kabar gembira yang membuat para sahabat bersemangat bahwa Islam akan dimenangkan. Bisa dipahami Bapak sekalian. Maka setelah dapat ayat ini, saudara tahu hadis ini, Masya Allah, para sahabat bersemangat ini menaklukkan Konstantinopel. Salah satunya adalah yang pertama namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia datang ke sana ketika tahun 674 Masehi dan ceritanya mengharukan. Saat itu Rasulullah sudah wafat dan Yazid bin Muawiyah mengarahkan pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Dan ketika mendengar itu, Abu Ayyub berkata pada Yazid, bawa saya ikut serta. Loh, Bapak kan sudah umurnya 80 tahun Pak, janganlah Pak, biar anak muda saja. Nanti kalau Bapak ikut, nanti ini ribet urusannya, nanti kita jadi susah, biar anak-anak muda aja. Enggak, pokoknya saya mau ikut. Kenapa Bapak ini maksa-maksa banget? Abu Ayyub berkata, saya ini sahabat kabir, saya pemegang bendera Rasulullah dalam setiap jihad, dan Rasulullah nginepnya di rumah saya. Berarti saya harus ikut dalam ekspedisi ini. Dan saya punya janji pada Rasulullah Muhammad SAW yang harus saya tunaikan. Janji apa? Rahasia. Saya nggak mau kasih tahu bahwa saya ikut serta. Ya sudah, karena dia maksa, dia dibawa ikut serta. Di tengah jalan, Abu Ayyub Al-Ansari sekarang. Ketika dia sekarat, dia bilang, Yazid, jangan makamkan mayat saya dimanapun, tolong bawa mayat saya, kalau saya sudah mati, bawa dengan kuda yang paling cepat, bawa saya ke Konstantinopel, cari tempat yang paling depan yang kamu bisa capai dengan pasukanmu, makamkan aku di pasukan paling depan kakinya. Nah kenapa? Supaya tunai janji kepada Rasulullah. Apa janjinya? Saya pernah berkata kepada Rasulullah, ya Rasul, saya pengen mendengarkan gemelinci pedang dan derap kaki kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Dan Rasulullah mengiyakan, maka itu jadi saya pada Rasulullah. Abu Ayyub dikuburkan akhirnya di depan tembok Konstantinopel. Sebegitu inginnya dia menjadi pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Berikutnya, Maslamah bin Abdul Malik bawa sekitar 120.000 pasukan, kalah total ketika perang dingin karena Muslim belum pernah menghadapi salju di Konstantinopel. Harun al-Rasyid tidak mampu, Biyazid kedua coba tidak mampu, Murad kedua juga coba dan tidak mampu juga. Pahlawan-pahlawan Islam bergantian mencoba menggedor tembok Konstantinopel, namun tidak ada yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Nah kenapa? Konstantinopel luar biasa kuat Ibu sekalian. Di mana nih pertanyaan Ibu sekalian? Turki. Nah, yang jawab berarti anak IPS, yang nggak tahu berarti anak IPA. Nah, ini adalah Konstantinopel Ibu sekalian. Konstantinopel ini adalah terletak di antara benua Asia dan benua Eropa. Dan satu-satunya kota yang sampai sekarang terletak di dua kaki, Asia dan Eropa. Disebut zaman dulu adalah the last vestige of Christendom in the East, sebuah benteng pertahanan terakhir orang-orang Kristen di sebelah timur. Dan kota yang paling indah di masanya sampai Napoleon Bonaparte ketika perjanjian Tilsit tahun 1700-an, dia berkata, kalau dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota paling pantas adalah Konstantinopel. Nah kenapa? Karena kotanya indah luar biasa dan pertahanannya sempurna. Kotanya bentuknya kayak segitiga. Zaman dulu belum ada pesawat Ibu sekalian. Zaman dulu bentuknya seperti segitiga, selatan, sebelah timur, sebelah utara dilindungi oleh lautan semuanya. Sehingga tidak ada kapal-kapal yang bisa menghancurkan dari sebelah selatan, karena lautnya ini bukan laut yang biasa, laut yang cukup kemudian banyak sekali anginnya, dan di sini dipasang dengan tembok-tembok menyeluruh di kotanya. Satu-satunya wilayah yang berbatasan dengan sebelah darat yang bisa diserang pada waktu adalah wilayah sebelah barat dan ditutupi dengan tembok-tembok yang juga sempurna. Konstantinopel menjadi kota yang sangat sempurna di zamannya dengan pertahanannya, dan pertahanan terbaik yang pernah dibuat oleh manusia adanya di Konstantinopel, bukan di tembok besar Cina Ibu sekalian. Inilah kota Konstantinopel yang dianggap bahwa kota terbaik di dunia. Siapa yang menaklukkan Konstantinopel? Ini orangnya, namanya Muhammad II bin Murad, atau yang kita kenal dengan nama Muhammad Al-Fatih. Kalau lihat gambarnya, ini gambar dibuat ketika dia menaklukkan Konstantinopel. Umurnya berapa kira-kira? 40 salah, 50 salah, berapa? 20 salah. Lihat dulu gambarnya, berapa ini kira-kira? 60 salah, berapa kira-kira gambarnya kalau lihat gambarnya? 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Loh kok jenggotnya panjang
yang memang karena dia orang Turki sekalian, jadi jenggotnya panjang. Kalau orang Cina nggak punya sekalian, jadi jangan banyak tanya lagi ya. Kadang-kadang saya sering posting foto orang kadang-kadang ketahuan, Ustaz jenggotnya mana? Saya tuh pengen bagus kan, cuma nggak bisa sekalian. Ustaz pakai ini Ustaz minyak kita sudah saya coba, saya olesin malah tumbuh di sini bukan di sini sekalian. Ya beginilah nasib gitu kan ya. Kalau ada cangkok jenggot mau dia saya serius juga kan. Nah tapi inilah orangnya 21 tahun menaklukkan Konstantinopel bagus sekalian. Ketika dia berumur 21 tahun dia menaklukkan Konstantinopel. Kenapa bisa begitu? Nih ceritanya. Dia anaknya Muhammad II bin Murad. Jadi anak bapaknya namanya Murad. Dan dari dulu ketika bapaknya gagal menaklukkan Konstantinopel, maka bapaknya berazam bahwa anak saya lah yang harus menaklukkan Konstantinopel. Gimana caranya? Penting bagi bapak ibu sekalian yang mau mendidik anak-anaknya, dia memerintahkan ulama-ulama terbaik untuk ngajarin anaknya. Ingat bapak ibu sekalian, sekolah bukan sama gedung, tapi sama orang. Gedung nggak bisa ngajarin akhlak, nggak bisa ngajarin adab, tapi orang bisa. Maka ditugaskan dua ulama terbaik. Yang pertama namanya Syekh Ahmad Al-Qurani, dan seperti namanya dia mengajarkan Al-Quran. Dia bertugas menghatamkan Al-Quran pada Muhammad Al-Fatih ketika dia berumur 8 tahun. Jadi 8 tahun Muhammad Al-Fatih sudah hafalin Quran, gitu kan ya. Lalu kemudian setelah itu ditugaskan Syekh Syamsuddin, yang dia seorang ulama yang polimat, dia pintar segala macam. Dia seorang astronom, dia seorang ahli herbal, dia seorang ahli metafisik, dia seorang ahli sejarah, dan dia juga seorang ahli fikih. Namanya Syekh Syamsuddin. Yang lebih penting, yang kedua ini membentuk mentalnya Muhammad Al-Fatih. Jadi dasarnya Al-Quran, yang kemudian kedua adalah mental, sejarah. Bagaimana caranya? Al-Fatih ini dari kecil didongengkan kisah-kisah Rasulullah. Kisah-kisah Rasul setiap hari mulai didongengkan, diceritakan sebelum tidur, dan diceritakan setiap hari sirah nabawiyah, sehingga kepala dia ini penuh dengan kisah-kisah Rasul dan penuh dengan akhlak-akhlak Rasul. Dan tidak hanya Rasulullah, para sahabat dan terutama panglima-panglima terhebat di dalam Islam semua diceritakan pada Muhammad Al-Fatih, sehingga kepalanya penuh dengan kisah-kisah kekesatriaan. Maka wajar umur 11 tahun dia menulis puisi. Puisinya bukan kayak anak zaman sekarang. Kalau puisi anak zaman sekarang kan selalu tentang cinta, dia enggak. Puisinya apa? Puisinya adalah niyati ibtisalili amrillah. Niat saya terikat dengan hukum-hukum Allah, wa jihadi fisabilillah, dan berjihad di jalan Allah. Dan bait yang terakhirnya wa rojai asumu daulati ala addaillah. Dan keinginanku adalah bagaimana agar negaraku ini tinggi di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini puisi anak 11 tahun yang sudah jadi kesatria. Ini bedanya dengan kita. Sejarah itu membuat kita jadi siapa? Contoh, kenapa orang-orang Indonesia banyak yang jadi maling? Bapak Ibu sekalian, karena cerita masa lalunya salah. Kalau Muhammad Al-Fatih kan tentang Rasul, sahabat, panglima, pahlawan. Nah kita cerita masa lalunya salah. Apa? Kancil mencuri timun. Tuh gitu kan? Anak-anak sekalian, binatang apa yang cerdas? Jawabannya kancil. Kenapa kancil cerdas? Karena bisa mencuri timun di kepala anak-anak. Berarti cerdas itu kalau bisa nyuri. Apa yang cerita? Ada cowok ngintip cewek mandi, ternyata ceweknya bidadari. Dia ambil selendangnya, kemudian bidadari nggak bisa terbang ke kahyangan. Ujung cerita dia nikah sama bidadari. Pelajaran moralnya bagus sekalian, maling nikah sama bidadari. Bagus bagus sekalian. Ini apa seperti lomba lari kancil vs kura-kura. Yang menang kura-kura. Muncul peribahasa yang sangat terkenal, alon-alon asal kelakon. Sayangnya orang Indonesia ingatannya pendek, alon-alon doang, kelakonnya enggak, lambat terus. Kenapa enggak ada yang mikir cepat tapi selamat, gitu kan ya? Tapi ini kemudian diajar pada Muhammad Al-Fatih enggak seperti itu. Anak zaman sekarang bagus sekalian. Kenapa? Ada anak kelas 4 SD diputusin pacar, udah 4 SD pacar naik ke tahun BTS mau bunuh diri bagus sekalian. Dan gara-gara apa? Nontonnya film Korea bagus sekalian. Wajar. Dikit-dikit putus pacaran pergi ke pantai, lihat matahari terbenam, berlutut nangis, cewek banget. Itu cowok atau kerupuk kan ya? Ini masalahnya. Nah makanya hati-hati. Udah jadi nggak usah deh punya TV di rumah, serius deh. Kenapa? Itu membentuk anak-anak kita jadi jelek dan mereka nggak baca buku. Karena penelitian mengatakan orang yang nonton TV malas baca buku. Bisa dipahami Bapak sekalian, hati-hati. Patron ini loh, siapa yang kita patron adalah anak kita. Ada penelitian di Inggris, anak TK dibagi dua, 20-20. Satu cerita tentang naga vs dragon, kesatria vs naga menyelamatkan putri. Satunya juga kisah yang sama. Tapi bedanya, yang satu menyerah, yang satu tough, lalu kemudian berusaha, dan akhirnya dia bisa menang walaupun patah kaki, patah tangan, patah pedang. Ternyata setelah diteliti 2 tahun kemudian, yang satu ini, yang diceritakan tentang mentalnya yang
bagus, maka mental juga jadi bagus. Nggak gampang menyerah. Yang satu ini yang nyerah, dia jadi seorang yang kuitas, yang selalu berhenti dan melakukan sesuatu. Bisa dipahami dulu sekalian. Cerita penting, sejarah penting. Karena itulah hampir 2/3 Al-Quran itu isinya adalah kisah. Dan ingat, kisah diturunkan kepada Rasulullah untuk menghibur Rasulullah yang berat sekali jalan dakwahnya. Kalau itu bisa berhasil pada Rasulullah, maka itu bisa berhasil pada kita dan anak-anak kita. Cerita itu penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya anak atau yang nanti mau punya anak, pahami cerita-cerita, kisah-kisah Al-Quran dan kisah-kisah sejarah yang membentuk Muhammad Al-Fatih. Suatu hari Muhammad Al-Fatih diajar oleh gurunya Syamsuddin melihat Konstantinopel dari kejauhan. Lalu dia bilang, kamu lihat apa itu? Iya, Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Kota yang akan ditaklukkan oleh orang muslim suatu hari nanti, wahai guruku. Betul, karena begitulah Rasulullah katakan. Tapi wahai anakku, menurut gurunya, kamu lihat kota itu, bapakmu sudah pernah pergi ke sana dan dia gagal. Kakek tidak terhitung sudah berapa yang di depan dan mereka gagal. Dan anak-anakmu akan pergi ke sana dan mereka gagal. Cucu-cucumu mereka akan gagal. Kenapa? Karena saya secara pribadi, ketika mendengarkan hadis Rasulullah, saya betul-betul berharap dan saya betul-betul yakin bahwa yang menaklukkan Konstantinopel menjadi panglima terbaik yang dinamakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang di sana Rasulullah ada di depan mata saya. Engkau lah wahai Muhammad yang akan menaklukkan Konstantinopel, di tanganmu lah bisyarah itu akan terjadi. Maka Muhammad Al-Fatih sejak saat itu benar-benar terintalisasi dalam diri dia bahwa dialah yang harus menaklukkan Konstantinopel. Maka dia nggak main-main. Tatkala seseorang sudah punya target, tatkala seseorang sudah punya tujuan dan benar-benar diinternalisasi dalam dirinya, dia menjadi orang yang istimewa dalam sekejap. Bagaimana ceritanya? Dia menguasai 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Berapa bahasa? 8 bahasa ketika berumur 16 tahun. Turki, Arab, Persia, Latin, Yunani, 2 bahasa internasional pada saat itu, bahasa Serbia, bahasa Yahudi, dan bahasa Perancis. Itu kemudian dia kuasai. Langsung kemudian dia kuasai. Kenapa? Karena gurunya bilang, kalau kamu nggak bisa dengar kata orang dan nggak bisa ngomong pada orang, kamu nggak bisa memimpin orang. Dan induk segala ilmu adalah bahasa. Tanpa bahasa ada terhijab dari ilmu, apalagi bahasa Arab. Kalau nggak bisa sudah ilmu Islam itu hilang semua. Nah, maka bahasa dia kuasai dan dia menjadi sultan ketika berumur 12 tahun. Berapa tahun dia jadi sultan? 12 tahun. Dan nggak hanya itu, dia tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud dari sejak balik sampai meninggal. Nah, kenapa? Dia tahu persis bahwa Rasulullah SAW nggak pernah salah. Maka ketika Rasulullah berkata, "Latuftahal Konstantinia," akan ditaklukkan Konstantinopel dan sebaik-baik penakluk adalah penakluknya, maka dia tahu dia harus jadi penakluk yang terbaik. Maka yang terbaik berarti paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dekat dengan Allah, berarti ada sunnah-sunnah yang harus dia jalankan, yang dia pilih untuk minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi kesalahan orang Indonesia ketika dianggap dari sini. Apa salahnya? Orang Indonesia seringkali bernazar, nazarnya salah. Betul begitu? Ya Allah, saya nazar, kalau saya diterima di perusahaan ini, saya akan puasa 2 bulan berturut-turut, puasa daun. Ya Allah, kalau saya jadian sama dia nih, ya Allah, saya akan sedekah 200 juta ya Allah. Pertanyaan sederhana, kalau Allah nggak ngabulin terus kenapa? Emang Allah punya kewajiban untuk mengabulkan itu? Enggak kan ya? Tapi kadang-kadang kita kan tawar-menawar. Tawar-menawar begini, ya Allah, kalau engkau kasih begini, saya begini. Emang kalau enggak, emang kenapa Allah rugi? Enggak, nazar itu bukan begitu. Nazar itu seperti ini, terikat dalam surat surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda ibadah dulu baru minta, bukan minta dulu dikabulkan baru ibadah. Al-Fatih tahu persis, maka dia ibadah dulu supaya permintaan dia pada Allah itu dikabulkan. Dia pengen menaklukkan Konstantinopel, maka dia kemudian tidak pernah meninggalkan sholat rawatib dan sholat tahajud. Tidak hanya itu, dia membentuk sebuah pasukan terbaik. Secara duniawi dia lakukan sebab akibat. Dia mengumpulkan 7.000 pasukan, dikumpulkan dalam setiap barak, dan setiap barak ada satu ulama yang memimpin barak tersebut, bertugas membacakan Al-Quran, membacakan hadis, menginternalisasikan nilai-nilai Islam, sampai seluruh pasukannya merasa bahwa cita-cita terbesar mereka adalah menjadi seorang Ghozi. Ghozi itu bahasa Turkinya mujahidin, sama bahasa Arabnya orang yang berperang. Artinya apa? Mereka pengen mati di jalan Allah. Dan sampai orang-orang Intisari ini menganggap bahwa ketidakhadiran seorang laki-laki di medan perang adalah aib bagi keluarga. Paham ya sekalian? Sampai kayak gitu loh. Ketinggalan perang aib. Zaman sekarang ketinggalan ngaji aib, kira-kira begitu lah. Dulu ketinggalan perang aib bagi keluarganya. Jadi kalau ada seorang anak ketinggalan perang, keluarga ini menanggung aib. Sampai begitu. Ini adalah ketika masa Muhammad Al-Fatih membentuk pasukan ini setiap hari diajarin perang.
ilmu metafisika, ilmu kemudian perang juga. Bagaimana Al-Quran semuanya diajari sampai 7.000 pasukan yang benar-benar jadi pasukan yang terbaik. Tidak hanya itu, dia bentuk satu benteng namanya benteng Rumeli Hisa. Melanjutkan usaha buyutnya yang membangun benteng Anadolu Hisa. Bingung, bagus. Kita lihat peta dulu. Apa ini? Apa ini? Turki, iya. Lalu bagian mananya? Ini Konstantinopel, Bapak sekalian. Bentuknya kayak segitiga, yang tadi sudah saya gambarkan. Ini Selat Bosforus yang memisahkan antara Asia dan Eropa. Al-Fatih katakan, kenapa pendahulu-pendahulu kita gagal? Karena mereka tidak pernah mengendalikan Selat Bosforus ini. Makanya bala bantuan datang dari sini, logistik datang dari sini, dan kita nggak pernah bisa menguasai Konstantinopel. Maka kalau kita serius, ini harus kita kendalikan. Gimana caranya? Mudah. Buyut saya pernah bangun benteng di sini namanya Anadolu Hisa. Ketika perang salib pernah dibangun bentengnya di sini untuk menghalangi tentara-tentara dari Genoa dan Laut Hitam pergi ke Konstantinopel dan pergi kepada wilayah kaum muslimin. Nah, kita harus bangun benteng di depannya supaya jadi gerbang sehingga kapal keluar masuk harus lapor ke sana. Maka ketika tahu rencana ini akan dibuat oleh Al-Fatih oleh Kaisar Konstantinopel langsung kirim surat. Woi, kamu ini stres ya? Dulu buyutmu bangun benteng di sini, mereka minta izin kepada kami. Laksana seorang anak minta izin pada bapaknya. Lu sudah mau bikin benteng, udah gak pakai izin di tanah orang pula. Al-Fatih kirim surat balik. Saya kasih tahu, wilayahmu adalah wilayah yang kau lindungi dengan pagar-pagarmu saja. Selain itu bukan wilayah siapapun. Bila aku ingin membangun benteng di sini, itu urusanku. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum aku, ketahui sultan yang sekarang berbeda dengan sultan yang kemarin. Apapun yang tidak bisa mereka lakukan, akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu singkat. Dan kalau engkau berkata lagi seperti ini dan mengirimkan lagi seperti ini, saya jamin mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup. Gak ada berani lagi kirim ke sana. Setelah ada lagi, akhirnya kemudian blueprintnya dilanjutkan. Ini blueprintnya bagus sekalian. Ini benteng buyutnya, ini bentengnya Muhammad Al-Fatih. Kenyataannya ini bentengnya Rumeli Hisa. Tingginya sekitar 25 meter, ini adalah bentengnya. Jadi kalau lihat ini mobil dibandingkan bentengnya lumayan besar. Jadi kalau anda masuk ke pintu masuk mau ke WC harus jalan naik angkot dulu sekalian. Dan ini besar sekali. Nah, Rumeli Hisa ini terletak persis di depannya 30.000 meter persegi dan bangunan kayak begini, yang besar sekali ini selesai dalam waktu 4 bulan. Berapa lama sekalian? 4 bulan. Nggak ada traktor, nggak ada alat berat, selesai dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Orang serius itu memang kerjanya cepat. Kalau orang nggak serius banyak alasan sekali, bisa dipahami sekalian. Ya kayak sekarang di Jakarta banyak sekali nggak selesai. Ini orang serius itu cepat selesai. 5.000 pekerja selesai dalam waktu berapa? 4 bulan. Selesai ini kemudian tembok ini semua benteng selesai. Namanya adalah dalam bahasa Turki bogas kesen. Artinya adalah pemutus penggorokan, penggorok tenggorokan. Kenapa? Selat Bosforus ditutup dengan ini habis. Setelah kemudian selesai pembangunan ini, namanya anak muda pasti ada halangan. Apa halangannya? Nih, tembok Konstantinopel. Ini yang saya bilang sebagai sistem pertahanan tercanggih yang pernah dibuat oleh manusia. Kenapa bisa begitu? Cuma ada satu tembok di dunia yang bertahan perawan selama 1123 tahun. Apa? Ini adalah dia. Berapa lama perawan? 1123 tahun, nggak pernah jebol. Itu prestasi itu. Lah kenapa nggak pernah jebol? Dibuat pada tahun 300, tapi 18 meter loh sekalian. Itu gedung lantai 6 baru sekalian, 18 meter itu baru sekalian. 18 meter dan kalau ada artis kira-kira di bawahnya artis kayak begini kecil banget. Temboknya tinggi sekali dan gak hanya 18 meter, 3 lapis dulu sekalian. Lapis pertama parit, menghalangi pasukan kavaleri untuk bisa masuk. Jadi kalau anda pakai kuda, berhenti di sini dulu, anda harus kemudian berenang dulu. Anda berenang di sini dipanah dari sini semua. Anda tahu ada pitung misalnya yang nggak mempan panah, manjat menurut penjaga, di sini disiram minyak dibakar, dilempar batu, ataupun dipanah juga. Anda nggak bisa survive juga. Kalau Anda bisa survive, manjat, ini tingginya 8 meter, tebalnya sekitar 3 meter. Anda bisa manjat menurut penjaga, dipanah di sini, dilempar batu lagi, dilempar minyak lagi. Ini tingginya 12 meter, lebarnya sekitar, tebalnya sekitar 5 meter. Kalau dari Muhammad Al-Fatih, gimana caranya masuk ke dalam? Pakai katapult, nggak ada batu yang dilontarkan bisa menjebol tembok yang tebalnya 5 meter dan 3 meter lebih sekalian. Itu kan secara fisika kalau mampu, nggak ada. Terus gimana caranya? Nah, pakai meriam, nggak ada meriam bisa menjebol juga pada saat itu. Gimana caranya kira-kira? Lewat bawah, logis. Anda mau gali lewat bawah, kemudian muncul di atas ini. Betul begitu? Orang Konstantinopel lebih pintar. Itu sudah pernah dicoba. Mereka lebih pintar dan mereka pasang baskom di setiap semeter di sini, dipasang baskom semua. Dan kalau ada yang gali di bawah kelihatan. Karena baskomnya diisi air. Mereka tahu siapa yang kemudian gali, sistem sensor sederhana. Kemudian mereka bangun lubang-lubang attack, disiram ter, dibakar di bawah hidup-hidup.
kayak tikus yang di sawah itu kan diasepin mati di bawah. Terus gimana kira-kira caranya lagi? Hah? Pakai apa? Pakai apa, Pak? Orang ditarik lempar ke atas, mati dong, Pak. Al-Fatih bilang begini, semua cara sudah pernah dicoba dan nggak mampu menaklukkan Konstantinopel. Kalau saya coba cara yang sama aja saya bunuh diri. Maka caranya harus berbeda. Gimana caranya? Dia nggak tahu. Yang dia tahu wama yatakilah yaj'allahu makhraja. Siapa yang bertawakal, Allah pasti cari jalan keluar. Dan betul pucuk dicinta ulang tiba. Satu hari ada seorang seniman senjata Hungaria beragama Kristen namanya Orban. Dia datang kepada Kaisar Konstantinopel lalu bilang pada Kaisar, Kaisar, gue punya senjata nih, mau bikin nggak? Ini ancam senjatanya. Kalau mau bikin saya bikinkan sekarang. Mana coba lihat? Bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini Kaisar. Ini mulai cara-caranya. Kalau mau nanti saya bisa supervisi. Kaisar bilang, sorry, semenjak Bosforus ditahan sama Muhammad Al-Fatih, kita jadi susah ekonominya. Kita lagi nggak punya duit. Gini aja, kamu nggak usah pergi kemana-mana. Kamu tunggu di kota ini. Kamu jadi tamu di kota ini. Kamu nggak usah pergi kemana-mana. Kalau kami punya duit, kami buat. Setahun dia nunggu di sana, nggak dibuat-buat, Bapak Ibu sekalian. Maka ketika nggak dibuat-buat, namanya seniman senjata kan nggak punya ideologi. Yang punya kan yang penting duit, gitu kan ya. Maka dia datang kepada Muhammad Al-Fatih, lalu bilang, bos, gue punya senjata baru nih bos, mau bikin nggak? Pertama kali Al-Fatih melihat itu, langsung dia berkata begini, dituliskan oleh sekretaris Muhammad Al-Fatih, bisa nggak engkau membuatkan kepada saya sebuah senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini, pakai dua tangan, proyektil sebesar ini. Orban berpikir, kalau ada senjata yang bisa melontarkan proyektil sebesar itu berdasarkan teori fisika I sama dengan M kali A, impact sama dengan massa kali percepatan, berarti itu sebesar itu bisa jebol tembok Konstantinopel. Lalu dia berkata dengan sangat curiga, apakah engkau berencana ingin menjebol tembok Konstantinopel? Al-Fatih bilang, kalau iya kenapa? Orban menjawab, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama 1 tahun. Saya tahu persis itu bagaimana tembok kotanya. Kalau anda mau, saya bisa buatkan senjata yang demikian. Bagus, buatkan kepada saya. Berapa mau dijanjikan dibayar oleh Kaisar? Saya dijanjikan segini. Saya bayar 4 kali lipat, buatkan senjata yang buat saya. Maka kemudian dibuatlah senjata, dan ini adalah blueprintnya bagi sekalian, namanya The Muhammad Grizga atau The Basilika Kena, kalibernya 0,7 meter. Ini rancangan senjata, kalibernya 0,7 meter, beratnya 18,2 ton, dan kemudian panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, dan sekali tembak muntah peluru 680 kg ya sekalian. Ini kemudian setelah dites, nyungsep 2 meter di bawah tanah ya sekalian. Aku katakan, bagus, saya senang dengan senjata Anda, tapi saya perlu keperluan dengan Anda. Apa? Tolong buatkan senjata yang 2 kali lipat ukurannya. Gimana caranya? Saya nggak tahu, kan kamu seniman senjatanya bukan saya. Ujung-ujungnya Orban dalam setahun membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam yang kayak begini. Satu ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi ukurannya 8,4 meter, monster beneran, yang sisanya ukuran standar 3-4 meter. Yang sampai sekarang masih ada, ini yang 3-4 meter. Masih ada di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Loh kok bisa di Inggris? Diminta sama Ratu Elizabeth. Lah kenapa? Karena menurut dia inilah meriam yang paling berpengaruh dalam sejarah. Maka dia minta, akhirnya dikasih oleh Khalifah Abdul Aziz. Ya udah, nanti kalau dia bosan kita ambil balik lagi nanti kalau sudah berkuasa. Ini kemudian meriamnya, kalau ada artis itu kira-kira artisnya kayak begini, ini besar sekali dulu sekali, luar biasa besar. Kalau ada artis terus nih, pesan sponsor dulu sekali. Oke, singkat cerita seluruh persiapan sudah selesai dan mulailah penyerangan itu pada tahun 1453, tanggal 6 April 1453. Al-Fatih menyerang dari 3 arah. Dari sebelah selatan dia siapkan kapal-kapal untuk menyerang dari Laut Marmara. Dari sebelah timur dia berusaha masuk ke dalam Teluk Tanduk Mas untuk menyerang dari sebelah utara, dan dari sebelah barat dia buat pasukan-pasukan daratnya menyerang dari sebelah barat lewat tembok-tembok Konstantinopel yang tadi. Dan ngomong-ngomong, tembok 3 lapis tadi Bapak sekalian bukan 100-200 meter, tapi 7,5 kilometer. Kau usah tahu sih, lihat Google Maps. Kalau nggak percaya lihatlah sendiri. Kalau nggak nanti saya bawa ke sana, Anda bisa jalan 7,5 km nyusurin tembok kota itu sampai dengan sekarang. Nah maka ketika sudah siap semuanya, Al-Fatih bawa 400 kapal dikonstruksi. Itu pekerjaan besar pada zamannya. 400 kapal dibawa ke Konstantinopel dan beberapa kapal kecil dibawa kemudian untuk menembus Teluk Tanduk Mas. Dan total 250.000 pasukan berjalan dari Adrianopel menuju pada Konstantinopel dalam waktu 2 bulan. Berikut dengan meriam-meriam yang ditarik dengan puluhan kerbau, berikut dengan orang-orangnya, dan mereka bercerita, tatkala kami bermarching, berbaris kepada Konstantinopel, maka kami siang hari tidak sampai cahaya matahari sampai dengan teropah kami. Kenapa? Tertutup oleh panji-panji kami dan tertutup oleh tombak-tombak kami. Dan malam hari Anda tidak akan bisa melihat bumi karena tertutup oleh kamar-kamar kami. Giliran ketika mereka sudah sampai ke horizon Konstantinopel,
Orang Konstantinopel yang menceritakan dalam catatan mereka, kami melihat pasukan muslim datang kepada kami like a river of steel, sebagaimana sungai dari besi, karena baju zirah mereka memantulkan sinar matahari dan memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Jadi bayangkan sekarang 250.000 pasukan berikutkan kapal-kapal mereka siap. 6 April semua sudah sampai di sana. 6 April semuanya sampai di sana. Al-Fatih kirimkan pasukan pada pagi hari 6 April untuk pada Konstantinopel sesuai dengan cara Islam, sesuai dengan pesan Rasulullah menawarkan mau bayar jizyah, mau ditaklukkan atau mau masuk Islam. Kaisar berkata, lebih baik kami mati. Ya sudah, selesai. Berarti setelah dikumpulkan begitu, Al-Fatih kemudian membariskan 1,5 kilometer di depan tembok kota. Pasukan-pasukannya dibariskan 1,5 kilometer di depan tembok kota. Cukup jauh untuk bisa diparah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan setiap pasang mata orang-orang Konstantinopel. Maka tanggal 6 April, berdasarkan kaidah perang pada zaman itu, dimulailah sholat Jumat. Karena perang itu pasti mulai sholat Jumat. Kenapa? Mau tahu? Karena imam-imam pada sholat Jumat mendoakan pasukan-pasukan di garis depan. Itu kebiasaan kaum muslimin pada masa itu. Maka perang selalu dimulai pada hari Jumat, supaya mereka didoakan oleh seluruh kaum muslim. Maka setelah kemudian menyaksikan itu, takbir, tahmid berkumandang. Untuk pertama kali setelah ratusan tahun, orang-orang Konstantinopel sadar betul, ini terakhir kalinya mereka melihat salib di atas Hagia Sophia. Dimulai penyerangan pada tanggal 6 April 1453. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Al-Fatih atau Konstantinopel? Pengennya, tapi yang terjadi enggak, pasukan Al-Fatih kalah total. Bagaimana ceritanya? Serangan 3 arah habis dari sebelah lautan. 400 kapal yang tadi sudah dibanggakan habis hanya dengan 27 kapal. Lalu kenapa? Teknologi pembuatan kapal terbaik ada di Genoa, ada di Venezia. Mereka bisa buat kapal yang ukurannya 10-14 kali lipat pasukan kaum muslim, sehingga digambarkan kayak semut berhubungin papan. Kalah total pasukan laut. Diganti 2 kali admiralnya, masih kalah total juga. Maklum Romawi sudah makan asam garam di lautan udah ribuan tahun. Muslim baru ratusan tahun terjun ke lautan. Kalah total di pasukan laut. Bagaimana dengan sebelah atau lautan Thomas? Dipasangkan nanti segede tingkong, gak ada kapal-kapal yang bisa lewat. Bagaimana dengan sebelah barat? Bukannya ada meriam? Betul, meriam ditembakkan. Sekali tembak hancur total. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali sekalian. 2 tembak, gak bisa dilanjut. Kenapa? Coba bayangin, Anda pakai gelas dari keramik, kasih air panas, terus dikasih air dingin, kira-kira gimana? Pecah. Maka nggak boleh terlalu cepat dingin. Maka diperlambat pendinginannya dengan minyak-minyak hewani supaya nggak bisa kemudian pecah. 3 jam kan baru bisa nembak. Urusannya nggak selesai-selesai. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Tembak, hancur semen. Persiapan sudah mereka lakukan, kalah habis di depan kampuan tembok Konstantinopel. Benar, ini bukan hanya cerita bohong. Tembok Konstantinopel mengalahkan Muhammad Al-Fatih pada minggu-minggu yang awal. 6 April mereka mulai, tanggal 20 April hampir 2 minggu nggak tersisa secercah pun harapan menang. Yang ada apa? Mayat-mayat bertambah banyak, kapal-kapal banyak yang hancur, seluruh orang banyak yang sakit, logistik semakin menurun. Coba Anda bayangkan, ngasih makan 100-200 orang mudah atau enggak? Ini ngasih makan berapa orang? 250.000 orang. Semuanya sudah kemudian berusaha dan nggak berhasil. Mulai muncul saat itu suara-suara sumbang. Tahu suara sumbang? Pulang aja yuk. Ini nggak mungkin menang deh, serius. Ini nggak mungkin, gara-gara anak muda nih 21 tahun ambisius, gara-gara dia pasukan kita banyak yang mati. Banyak orang suara-suara semua, ini nggak mungkin, Muhammad Al-Fatih ini ngayal. Ketika tahu begini, moral pasukan turun, dan ini yang paling bahaya. Al-Fatih kumpulkan komandan-komandannya, kumpul kita semua, kita rapat. Setelah mereka rapat, oke, omongkan apa yang mau kalian omongkan. Kita terus, kita pulang aja. Gak ada yang berani ngomong. Lalu apa? Ini anak 21 tahun, temperamental. Kalau salah ngomong, bisa gawat. Maka nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang, namanya Halil Pasha. Dia penasihat dari zaman bapaknya ke zaman anaknya. Maka dia sudah tua dan dihormati, dan dia bilang, wahai Muhammad Al-Fatih, saya penasihatmu bukan? Iya. Saya penasihat dari zaman bapakmu? Iya. Maka saksikanlah, saya telah melihat seorang anak kecil tumbuh dewasa dan menjadi panglima terhebat sepanjang sejarah kaum muslim. Dan kaum muslimin perlu dengan panglima-panglima seperti engkau. Dan engkau ini harus banyak sekali kemudian belajar supaya ke depan lebih hebat lagi. Untuk itu, supaya pasukanmu nggak habis, kita mundur dulu aja lah. Oh, dalam bahasa Muhammad Al-Fatih. Lalu apa? Bahkan penasihat seniornya kemudian ngomong begitu. Belakangan ketahuan dia disogok sama Yunani. Makanya hukumannya berat juga kepada dia. Nah, ketika kemudian sudah seperti itu, Al-Fatih nggak salah. Tiba-tiba sebelum selesai omongan tadi, dibanting meja oleh seorang. Namanya Zemanus Pasha, seorang mu'alaf. Dia bilang gini, wahai Muhammad Al-Fatih, jangan dengarkan kata-kata orang tadi. Dan kenapa? Dia hendak memandangkan semangat jihad dari dalam diri kita. Ketahuilah, kita ini laki-laki, kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Dan masa kita kalah di depan susunan batu-batu ini? Padahal kita punya Allah dan kita punya kemudian Rasulullah. Kalau kita kemudian melihat mereka mau dibantu, mereka sudah dibantu dari tadi. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain meningkatkan semangat,
Kemudian setelah itu mereka bersepakat terus lanjut atau berhenti. Terus, makanya kita pun terus. Oke, kalau gitu masalahnya di sini. Kita nggak bisa masuk dari sini, kita nggak bisa masuk dari sini, kita nggak bisa masuk dari sini. Terus gimana caranya? Penasihat yang lain bilang, gini, wahai Sultan, kita sekarang menyerang di sebelah barat. Kenapa tembok gak jebol-jebol? Karena seluruh pasukan bertahan itu difokuskan di sebelah barat. Maka setiap kerusakan mereka bisa reparasi. Tapi tembok bagian utara nggak ada yang mempertahankan. Nah, kenapa? Karena kapal-kapal nggak ada yang bisa masuk. Seandainya kapal-kapal kita bisa masuk dalam Teluk Tanjung Emas, maka mereka bisa menyerang di sebelah utara, maka pasukan bertahan akan terbagi perhatian ke sebelah utara dan tembok-tembok tidak akan bisa direparasi seperti semula. Itu cara satu-satunya. Al-Fatih katakan, saya sudah tahu. Tapi masalahnya apa? Di sini ada apa tadi? Rantai. Terus gimana caranya? Semua orang bingung. Tembak rantainya, nggak bisa sekalian. Potong rantai segede-gede begini. Tabrak orang kapal yang karam. Terus gimana caranya? Semua orang stalemate, bingung, nggak tahu gimana caranya. Al-Fatih memecah kebuntuan. Saya sudah mikirin ini dari kita parkirkan dulu di Galata. Gimana maksudnya? Setelah kita parkirkan di Galata, maka kapal ini kita angkat. Lalu kita balikkan lagi ke lautan. Gampang kan? Pasukannya berkata, iya juga ya, kenapa saya nggak kepikir ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata adalah sebuah bukit? Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, tapi coba Anda bayangkan kalau Anda nggak pernah membayangkan bahwa kapal kita angkat, apalagi orang Konstantinopel. Dan Anda ingat, bukankah Rasulullah dalam setiap perang beliau selalu menekankan efek of surprise, kejutan yang nggak pernah dibayangkan orang. Bukankah begitu Rasulullah? Para sahabatnya berkata, sepakat. 21 April, sepakat kapal-kapal akan dinaikkan di atas bukit Galata. Sesuatu strategi yang mustahil. Tapi yang terjadi? Besoknya strategi ini berubah menjadi keajaiban strategi perang. Apa terjadi? 72 kapal pindah betul dari Bosphorus kepada Sultan dalam waktu berapa? 1 malam. Tanggal 22 April 1453, takbir berkumandang di atas bukit Galata. Orang-orang di kawasan Nepal terkejut, lari tunggang langgang naik ke atas menara. Pagi-pagi buta sudah ada takbir ketika mereka melihat atas bukit Galata. Yang mereka saksikan horor bagi sekalian. Dan kenapa? Bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah berkibar di atas bukit Galata. Setelah mereka saksikan pandangan mereka ke bawah, kapal-kapal perang turun dari atas bukit Galata, memenuhi lautan-lautan yang mereka anggap paling aman, berubah menjadi lautan yang paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka kata, Konstantinopel sudah selesai. Muhammad Al-Fatih orang gila. Dia melakukan kapal-kapal yang ombak-ombak dan menjadikan bukit Galata sebagai pengganti ombak-ombak bagi dia. Maka peperangan kemudian jadi berubah arah. Terus menerus dilanjutkan sampai hampir 2 bulan setelah tanggal 27 Mei 1453, strategi berhasil. Tembok dijebol dengan besar sekali sehingga tidak mungkin direparasi lagi. Pada tanggal 27 Mei, setelah mendapatkan tembok yang sudah robohnya besar sekali, Al-Fatih katakan, hentikan peperangan. 2 hari dari sekarang kita akan melakukan peperangan yang terakhir. Kita akan melakukan sebuah serangan yang terakhir. Kalau kita kalah, biarlah kita jatuh dan kita dikubur di bawah reruntuhan batu-batu ini. Tapi kalau kita menang, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita kemuliaan. Karena kalau saya memimpin tanpa ada kota ini, lebih baik saya tidak memimpin sama sekali. Maka pada tanggal 27 semua diperintah berhenti berperang. Pada tanggal 28 Al-Fatih memerintahkan semuanya berpuasa sunnah. Supaya kenapa? Menyucikan hati, memberikan kemudian sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan niat pada mereka. 28 semuanya berpuasa dari subuh hingga maghrib. Mereka melafazkan ayat Allah. Ulama-ulama turun membaca ayat Al-Quran, mengingatkan pada mereka kemudian jihad fisabilillah, mengingatkan pada mereka kemudian penaklukan Konstantinopel. Ulama-ulama berkata, sesungguhnya tatkala Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia mendatangi rumah Abu Ayyub dan nginep di situ. Sekarang Abu Ayyub sudah datang ke kota ini dan dia mati di sini. Maka tidakkah kita menginginkan kemuliaan yang sama? Maka kemudian mereka bersemangat pada tanggal 29 pagi hari selesai bertahajud. Al-Fatih kumpulkan mereka pada jam 2 malam dan Al-Fatih berkhutbah pada mereka dengan sebuah khutbah yang masih kita ingat sampai dengan sekarang. Al-Fatih naik ke atas kudanya, kemudian dengan pakaian kebesar yang berwarna merah dan pedang terselip pada pinggangnya, berkata pada mereka semua, seandainya penaklukan Konstantinopel ini sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan. Dan salah satu mukjizat beliau yang pernah beliau sampaikan telah terbukti dan akan menjadi kenyataan. Maka kita akan mendapatkan bagian yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu adalah kemuliaan dan penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sampaikan kepada pasukan satu persatu kemenangan besar yang kelak akan kita capai ini menambah ketinggian dan kemuliaan agama kita Islam. Untuk itu wajib bagi setiap pasukan untuk menjaga syariat Islam di depan mata dia, dan jangan sampai ada satupun yang bermaksiat pada syariat Allah. Nah, kenapa? Al-Fatih sadar betul bahwa kehebatan mereka bukan karena prestasi, tapi karena menjauhnya mereka dari maksiat kepada Allah
walaupun sekecil apapun. Karena menurut Abu Bakar, kalau kita kalah dari pasukan orang, dan itu karena kita bermaksiat kepada Allah. Mereka tahu betul bahwa maksiat menunda pertolongan Allah, bahwa maksiat Allah nggak ridho dan menurunkan kebenaran pada mereka. Jangan maksiat. Kalau nanti ketemu orang-orang, jangan ganggu para pendeta, jangan ganggu tempat ibadah, jangan ganggu para wanita, jangan ganggu orang yang tidak berdaya dan tidak ikut dalam pertempuran. Bismillah, berangkat. Mereka berangkat jam 2 sampai jam 4, pasukan pertama dikorbankan. Pasukannya namanya pasukan Azab. Azab dalam bahasa Turki jomblo. Yang pertama itu jomblo mati. Jam 2 sampai jam 4. Pasukan pertama dikorbankan. Dari jam 4 sampai jam 6 pasukan kedua Sipahi, pasukan kavaleri, pasukan berat, kemudian menghancurkan pemerintahan. Nggak mampu menang juga. Masih kemudian nggak mau menang. Kenapa? Terlalu kuat pertahanan pasukan apa? Jam 6:30, jam 6 dikerahkan pasukan Inkisaria. 7.000 pasukan terlatih yang bertanggung Allah Subhanahu Wa Taala. Setengah jam the rest is history. 6:30 diiringi matahari muncul dari sebelah timur, maka Muhammad Al-Fatih menaklukkan pasukan total masuk ke dalam gerbang kota lalu berkata, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Ditemani dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari kudanya dia menuju langsung ke gereja Hagia Sophia, menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan selama perjalanannya dan mengucapkan Masya Allah, Masya Allah, karena dia telah terpilih, dia sudah menjadi penakluk terbaik yang dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sampai ke depan gereja Hagia Sophia, dia melihat gereja Hagia Sophia dan begitu indahnya, turun dari kudanya, sujud syukur ke arah Mekah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, lalu menaburkan ke atas kepala dia. Kenapa? Dia harus tahu bahwa dia hanya dari tanah dan tidak ada kebanggaan, karena ini adalah semua kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia mendapat orang-orang menangis histeris. Kenapa? Karena di zaman 1453 Spanyol sedang diambil alih, Reconquista. Orang Muslim dibunuh habis di situ. Orang-orang Kristen tahu bahwa mereka akan dibunuh oleh Muhammad Al-Fatih, tapi Al-Fatih akan keluar dari semua gereja ini. Yang pengen tetap tinggal di kota, kami jamin properti mereka dan mereka tidak akan diambil alih. Yang pengen keluar di kota ini, kami jamin mereka akan meninggalkan gerbang kota, tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Akhirnya tempat yang paling indah di dunia dibersihkan pada hari yang sama, dikeluarkan patung-patungnya, dilap seluruh kemudian batu-batunya, gambar-gambar yang tidak senonoh ditutupi dengan lumpur, kemudian dicat ulang, dibuatkan mimbar di tempat yang paling baik. Sebelum asar semua sudah selesai, dan asar di hari yang sama berkumandang azan di Konstantinopel, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan sampai sekarang nggak selesai. Tapi sayangnya tempatnya sekarang menjadi museum. Al-Fatih, after all ya, di antara seluruh kemudian sudah jalan pertama kali yang diperhatikan adalah masjid. Seperti Rasulullah ketika membangun pertama kali Madinah dan membangun masjid. Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan bukanlah sebuah romantisme masa lalu, tapi yang saya sama adalah ini 54 hari perang, 825 tahun penantian. Ini yang penting sebenarnya. Bukan kisah Muhammad Al-Fatih yang penting, tapi kisah apa yang bisa kita ambil dari hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. 825 tahun penantian dan berapa hari perang? 54 hari perang, 825 tahun penantian semenjak Rasul sampaikan dari lisannya, la tuftahanal Konstantinia, akan ditaklukkan kota Konstantinopel. Dan saat itu orang-orang ada yang menggerutu, ada yang Allah, ada yang mengatakan Muhammad gila, tapi sekelompok orang percaya mewariskan kepercayaannya pada setiap kemudian anak-anaknya, dan mereka tetap percaya sampai 825 tahun kemudian bergenerasi-generasi. Ada seorang pemuda 21 tahun masuk ke dalam kota dan berkata, Rasul kami tidak pernah bohong. Berapa lama dia bukti? 825 tahun. Kita baru berdakwah kadang-kadang 5 tahun, 10 tahun, mendapatkan halangan-halangan sedikit, sudah berkata, kayaknya saya nggak bisa dijumut. Dia berapa lama? 825 tahun. Maka apa rahasia mereka? Kenapa orang-orang muslim zaman dulu hebat-hebat? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak kenapa kita hancur sekarang? Karena Anda banyak pakai logika, Anda banyak pakai mata. Sedangkan Islam itu bukan perkara logika dan bukan perkara mata. Betul begitu? Karena kalau Anda lihat pakai mata, apa yang Anda lihat? Yang Anda lihat nih, kerusakan di mana-mana, Islam diserang, Islam bodoh, Islam nggak bersatu, Islam saling menjelekkan satu sama lain, Muslim maksudnya. Ini kita lihat semuanya. Dan ketika melihat ini, percaya nggak orang tentang kebangkitan Islam? Berapa banyak percaya tentang kebangkitan Islam? Dikit atau banyak? Dikit. Karena kenapa? Betul, beyond the glory is the hardest part. Percaya pada sesuatu yang baik yang dijadikan oleh Rasul kepada kita adalah perkara yang sangat sulit. Karena Anda bakal dibilang orang gila. Bisa dibayangkan oleh sekalian, suatu waktu Islam akan bersatu, Islam menaklukkan seluruh dunia. Lu gila lu, ngayal lu ya. Tapi itu terjadi pada para sahabat. Tatkala seorang Sumayyah, ibu daripada Ammar bin Yasir, disiksa dengan cara ditusuk dari kemaluan sampai dengan tembus pada lehernya oleh Umayyah bin Khalaf, dan Rasulullah berkata,
Sobron ala Yasir, sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya surga sudah dijanjikan pada kalian. Apa kata semuanya yang sedang disisa pada saat itu? Ya Rasulullah, surga yang sudah di depan mata saya ini. Ngomong-ngomong dia benar-benar ngeliat surga enggak? Kayaknya enggak deh. Nah, kenapa? Mata dia sama kayak kita. Tapi kenapa dia berkata seperti itu? Karena bagi dia ucapan Rasulullah jauh lebih nikmat daripada fakta di depan mata yang dia tersiksa itu. Sakitnya jadi hilang. Nah, kenapa? Karena sudah dijanjikan. Bagi dia, ucapan Rasulullah jauh lebih berarti daripada realita dan fakta. Paham ya sekalian? Tapi kita sekarang, ucapan Rasulullah sudah sedemikian jelas, kita katakan nggak mungkin. Kenapa? Karena kita lihat fakta yang sekarang. Ini kesalahan besar umat muslim. Terlalu banyak hitung, terlalu banyak logika, terlalu banyak pakai mata. Lalu kemudian gimana caranya? Nih, look beyond the glory. Seperti Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada umur berapa? 21 tahun, karena dia percaya dengan hadis Rasulullah. Bapak Ibu sekalian coba gini, ada dua anak, satu anak SD berkata, saya akan jadi juara kelas. Satu anak SD lagi berkata, saya akan jadi juara se-Indonesia. Yang mana yang lebih banyak berusaha? Se-Indonesia. Yang lebih berprestasi yang sekelas atau se-Indonesia? Catat, orang yang pengennya lebih tinggi, orang yang yakinnya lebih tinggi, akan berusaha lebih tinggi. Orang yang berusaha lebih tinggi akan berprestasi lebih tinggi. Di balik orang yang nggak berprestasi berarti dia nggak berusaha. Kenapa dia nggak berusaha? Dia nggak yakin. Kita sudah merasa berprestasi atau belum? Karena mungkin kita tak seperti Muhammad Al-Fatih. Dari kecil sudah jadi yakin bahwa dia pernah melupakan Konstantinopel. Betul begitu Ibu sekalian. Dulu ketika saya masuk Islam umur 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, umur 18 tahun saya katakan bahwa saya akan menjadi penakluk kota Roma. Nah kenapa? Karena waktu itu Ustaz Fatih Karim yang masukin saya Islam bercerita tentang Muhammad Al-Fatih. Tapi ceritanya agak sedikit salah. Beliau katakan, Lix, Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel umur 23 tahun. Ternyata 21 tahun. Saya katakan, kan kalau itu saya 18 tahun sekarang, umur 23 tahun saya akan menaklukkan kota Roma. Nah kenapa? Ada satu kota yang belum ditaklukkan lagi oleh umat muslim, itu kota Roma. Kan kata Rasul ada dua tadi kan? Konstantinopel dan Roma. Ada satu yang kota Roma. Wah gila. Saya sudah bisa dikatakan gila Bapak sekalian. Nah kenapa? Rasul dibilang gila, sahabat dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Nah kenapa? Memang begitulah orang yang percaya pada masa depan, pada Rasulullah. Maka saya menaklukkan kota Roma ketika berumur 23 tahun. 18 tahun masuk Islam, 5 tahun ke depan, umur 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Pergi aja belum waktu itu. Tapi saya sudah menaklukkan satu orang wanita Bapak sekalian. Saya baru sampai ke kota Roma pada tahun 2012. Ngapain? Survei sekalian. Jadi saya ikut bapak saya, ikut perjalanan kantor bapak saya di kota Roma. Di situ banyak sekali orang Chinese. Ada di bus itu ada 45 orang, 35 orang Chinese, sisanya Muslim. 10 orang Muslim. Ketika saya lagi menaik perjalanan dari Milan ke Roma, saya bosan sekarang. Kenapa? Pembicara kalau nggak ngomong itu susah. Maka ketika saya bilang, mau nggak saya cerita Eropa sejarahnya? Oh, saya ke depan, saya ambil ping di bis, saya cerita sejarah Eropa begini. Sampai pada penaklukan Roma, sampai pada penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Lalu saya bilang, kenapa saya mau ikut ke sini? Karena saya mau survei untuk menaklukkan kota Roma. Orang-orang yang Muslim bilang, oh Akbar. Yang orang-orang Cina berkata, kenapa Iwan sudah gila? Bapak saya ketawa-ketawa aja. Nah kenapa? Ya karena memang itulah kemudian yang saya inginkan. Tapi 23 tahun saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Saya bilang sama istri saya, Dik, mungkin bukan bagian kita menaklukkan kota Roma, mungkin anak-anak kita. Maka kalau kita punya anak, namanya harus Muhammad Al-Fatih. Istri saya katakan, sepakat. 2008 kita punya anak perempuan, gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih. Akhirnya kita kasih nama yang lain. 2010 kita punya anak laki-laki. Tadi yang lari-lari ke depan tadi. Akhirnya mulai kita kasih nama Muhammad Al-Fatih. Tapi pas kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, gak jadi. Nah kenapa? Nama teman-teman saya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Kenapa? Karena saya cerita dari tahun 2008. Banyak sekali Muhammad Al-Fatih. Saya bilang, jangan deh, udah jadi pasaran. Kita kasih nama yang lain aja. Akhirnya namanya adalah Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu namanya. Ada angkanya? Ya. Ada. Tertulis di dalam akte kelahiran? Tertulis di dalam akte kelahiran. Loh kok bisa begitu? Saya datang sendiri ke sensus, untuk ke Jakarta Utara itu untuk kependudukan. Saya rasa ini Pak nama anak saya membuat akte kelahiran. Apa ini Pak? 1453. Maksud Bapak anaknya 1453 itu panjang mata? Bukan, itu angka 1453. Angka Pak, angka. Pak jangan main-main Pak, saya udah 15 tahun kerja di sini Pak. Nggak ada yang kayak begini Pak. Ya makanya buatlah satu saya bilang, Pak ini nanti susah Pak ketika ujian. Jangan kirim ujian deh. Wah Wirausaha aja boleh 212 kenapa saya nggak boleh? Nama anak saya dikasih Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Bukan untuk
gengsi-gengsian, bukan untuk kemudian gaya-gaya, tidak. Saya cuma pengen Bapak Ibu sekalian, saya ketika nulis buku ini, saya nggak yakin buku ini laku dijual. Lah kenapa? Ketika saya nulis buku ini, editornya datang dan berkata, kamu yakin mau nerbitin buku ini? Iya. Lah kenapa? Ini orang kayaknya bosan deh bacanya. Kenapa? Full sejarah. Saya bilang enggak, ini ambisi pribadi saya. Lah kenapa? Anak saya harus tahu siapa bapaknya. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa berdakwah. Saya nggak tahu sampai kapan saya bisa ngajarin dan mendidik dia. Kalau Allah pengen ngambil saya duluan sebelum dia, maka dia tahu siapa bapaknya dari buku ini. Dia harus tahu bahwa bapaknya membebankan pada dia apa. Itu dia bawa dalam nama dia 1453. Dia mau usah nanya orang, nggak usah tanya siapa-siapa, buka ke internet, ketik 1453, dan dia akan tahu pada satu masa semua orang tahu Rasulullah nggak pernah main-main. Rasulullah nggak pernah bohong. Semustahil apapun bagi orang, kalau Rasulullah sudah ngomong it's enough, cukup bagi Anda untuk mengerahkan seluruh harta, seluruh jiwa, dan berusaha di dalam jalan, dan itu pasti dimenangkan. Karena Rasul tidak mungkin bohong. Itu sudah hadis itu, nggak mungkin, nggak terjadi. Cuma Anda mau nggak menentu berusaha yang terbaik sebagaimana Muhammad Al-Fatih. Anak ketiga saya namanya Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Nah, untuk mengingatkan pada dia. Dan 1453 Bapak sekalian, ini efeknya luar biasa. Bahkan dipakai dalam hal yang nggak benar aja luar biasa. Tahun 2011 kalau saya nggak salah, Galatasaray vs Panathinaikos. Galatasaray itu diambil dari bukit tadi, Galata tadi. Galatasaray, Saray artinya istana, Galatasaray itu istana Galata vs Panathinaikos, Turki vs Yunani. Di bawahnya nggak benar. Kenapa? Karena di bawahnya ada bola dan nasionalisme, gitu kan ya. Tapi ketika versus antara Yunani vs Turki itu kan mengulang kembali Bizantium vs Utsmani, Muslim. Tahu nggak orang-orang Galatasaray mengibarkan spanduk, judulnya sederhana, Remember 1453. Apa jadi? Nggak terjadi pertandingan, rusuh. Karena Yunani itu penghinaan terhadap mereka. Remember 1453. Bagi saya itu bukan urusan Turki dan Yunani, enggak. Itu urusan bahwa umat Muslim menunjukkan karya terhebat mereka. Penaklukan kota Konstantinopel menjadi nyata karena tulisan Rasulullah Muhammad SAW. Maka penaklukan kota Roma, insya Allah akan terjadi. Yakin Bapak sekalian? Yakin? Oke, ingat ada berapa tipe orang ketika di Parit tadi? 2 orang. Satu siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua siapa? Yahudi yang terpaksa. Pas disampaikan bisyarah, Yahudi tertawa terbahak-bahak sama Allah. Yang mukmin percaya, berbuat, melihat. Beda orang kafir sama umat Muslim. Orang kafir melihat dulu baru percaya. Umat Muslim percaya dulu baru melihat. Mau jadi yang mana? Yang tipe pertama atau tipe yang kedua? Oh, tipe orang Yahudi yang benar-benar beriman. Yakin memakan takluk? Takbir. Insya Allah memakan takluk, insya Allah. Mudah-mudahan di zaman kita. Tapi sebelumnya kita punya tugas besar. Apa tugas besar kita? Mengenalkan Islam pada semua orang. Dan insya Allah Bapak sekalian, kebangkitan Islam sudah dekat. Insya Allah. Insya Allah, yakin deh sama saya. Nah kenapa? 2000 saya masuk Islam, gak ada yang tahu tentang syariat. Bahkan ketika saya ngisi di satu masjid, DKM-nya bilang, Ustaz jangan ngomong syariat ya di sini Ustaz ya. Apalagi ngomong khilafah, jangan Ustaz. Karena orang belum siap. Sekarang semua orang berbicara syariat, semua orang berbicara tentang khilafah. Kenapa? Memang sudah masanya Islam dibangkitkan dulu sekalian. Nah kenapa? Karena ciri-ciri kebangkitan Islam, satu, orang baik bertambah banyak, orang jahat bertambah banyak. Lihat zaman sekarang. Artis-artis banyak yang ngaji sekarang? Masya Allah. Artis-artis yang nggak pernah kenal Islam sekarang pada ngaji. Sudah mulai pada menunjukkan keislaman mereka, bangga dengan keislaman mereka. Saya udah nggak terhitung, udah artisnya udah punya majelis taklim di rumahnya sendiri. Giro terhadap tambah banyak. Anak-anak muda banyak sekali sekarang dengan sosial media. Tapi orang jahat lebih banyak juga. Zaman dulu nggak ada yang menantang Allah kecuali Fir'aun. Zaman sekarang ada. Zaman dulu Fir'aun mengatakan, Anda Rabbukumul A'la, aku Tuhan kalian paling tinggi. Sekarang dia mengatakan, memang betul kita ini adalah orang beragama, tapi di atas hukum agama ada hukum konstitusi. Betul begitu? Cuma sekarang ada orang beraninya ini Fir'aun sekalian. Jadi Fir'aun sudah bisa berbangga hati karena dia sudah ada saingan bagi sekalian. Luar biasa. Zaman sekarang nggak ada yang nggak aneh-aneh. Orang-orang jahat tambah aneh. Tapi justru terjadi polarisasi. Ini justru masa-masa kebangkitan Islam, insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, didik anak-anak kita, didik diri kita sendiri, bangga sebagai orang Muslim. Nah kenapa? Kalau Anda nggak bangga sebagai orang Muslim, berarti Anda keterlaluan. Insya Allah nanti kapan-kapan kita sama melalui kajiannya. Insya Allah saya akan cerita kenapa sih saya masuk Islam dan kenapa Anda harus lebih bangga lagi dengan Islam. Tapi insya Allah lain kali, lain waktu. Kalau Bapak Ibu masih kurang, silahkan buka YouTube, ketik Felix Xiao. Dan insya Allah akan banyak sekali video-video dan insya Allah ngomong
ngomongnya nggak secepat ini Bapak sekalian. Dan kalian bisa dimundur dan dimajuin Bapak sekalian. Kalau masih kurang jelas juga, silahkan cari bukunya. Kalau untuk buku Muhammad Al-Fatih, saya bawa. Nanti silahkan panitia bisa koordinasi sama istri saya yang ada di belakang. Saya bawa agak banyak, misalnya nanti boleh didapatkan di belakang, bukan di mesin ini tapi di belakang. Kalau nggak ada kemudian ada yang nggak berkesempatan, silahkan cari di toko-toko buku atau cari di website saya atau kemudian cari di YouTube juga bisa ada. Dan kalau ada yang kemudian mau diskusi nanti setelah ini boleh, tapi memang tidak ada forum ini karena ini sudah jam 2. Terima kasih Bapak sekalian. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Ada yang mau ngopi materi boleh. Kalau nggak bawa USB, silakan cari di Twitter, cari di favorit, ada materinya di situ. Silakan boleh di copy. Karena kenapa? Karena kalau disebarkan insya Allah juga amal jariah bagi saya. Saya berterima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu